원한다면 뭐야 모두 dance get up 별을 따라 타오르는 맘. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rido Pratama. Di video kali ini gua bakal ngebahas sotoy ya bareng-bareng kalian semua subscriber gua. Apalagi mungkin dari subscriber gua ada yang pecinta drama Korea, dan gak mungkin kalian kalau suka sama drama Korea nggak tahu drakor yang baru-baru ini lagi viral, yaitu dengan tema survival game, yaitu apalagi kalau bukan Squid Game ya. Jadi kemarin baru aja gue maraton coy sehari. Kurang nolef apa coba, gue dari episode 1 ya sampai episode 9 gue nonton di Netflix ya, karena gue emang udah nungguin banget drama ini dari lama. Karena baru pertama kali gue nonton teasernya aja tuh udah bener-bener mind blowing banget gitu. Ini gimana ya, temanya itu benar-benar anti mainstream gitu. Apalagi gue paling demen tuh dengan film dengan tema gore gitu, tapi gorenya yang nggak terlalu parah gitu. Maksudnya nggak sampai blak-blakan banget sampai usus keluar sampai jantung keluar, enggak. Pokoknya gue demen sama film-film gore tapi yang nggak terlalu blak-blakan gitu. Dan gue demen banget sama Squid Game ini ya. Kalau kalian tahu dan udah nonton teasernya, ini temanya gore ya, dan ini demen gue wah gila parah sih ya. Sampai saking demennya sampai kemarin 9 episode gue jebolin sampai seharian penuh ya. Kurang nolep apa coba gue ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian mungkin subscriber gue kalau ada yang belum nonton dan gak mau ke spoiler tentang drama ini, dan atau juga yang baru mau nonton, langsung aja bisa di close video gue, karena video gue ini di dalamnya mungkin gue akan ceritakan sebagian besar dan juga awal mula kenapa sih bisa ada drakor seperti ini dan jalan ceritanya kayak gimana. Dan gue juga bakal ngebahas fakta-fakta menarik di dalam drama ini. Jadi buat kalian mungkin kalau ada yang gemes mau komen, ngeluarin unek-unek ya, bisa komen di kolom komentar di bawah, karena pasti gue baca-bacain. Kalau gue paham dengan pertanyaan kalian, bisa gue bales-balesin ya. Jadi kita ngebahas bareng-bareng aja ya, kita asik-asikan bareng aja di video kali ini. So yuk langsung aja lah kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau cerita awal mulanya, di sini gue kasih tahu kepada kalian ya, kalau kalian tahu karakter-karakter di dalam film ini atau drakor ini. Yang pertama ada Song Gi Hun ya, main karakternya. Habis itu ada Cho Sang Wo, sahabat baiknya si Song Gi Hun. Jadi ya ibarat kata si Song Gi Hun sama Cho Sang Wo ini tuh dia tuh sama-sama punya ibu kan. Nah jadi ibunya itu tuh berteman baik. Jadi itu alasan utama yang bisa bikin si Song Gi Hun sama Cho Sang Wo berteman baik gitu, karena ibunya mereka juga berteman baik gitu. Terus habis itu ada kakek-kakek yang bernama Oh Il Nam, terus ada juga Kang Sebyok ya. Jadi gue demen banget sama si karakter Kang Sebyok gitu. Jadi diceritain di dalam cerita ini bener-bener dia itu cewek yang kuat. Dan yang gue demen dari Kang Sebyok ini, dia itu gimana ya, dia tuh nggak cakep tapi punya daya tarik tersendiri gitu. Gue demen banget sama cewek-cewek kayak gitu. Terus ada juga preman si Jang Dokso, terus ada juga ibu-ibu munafik yaitu Han Minyo. Terus abis itu karakter favorit gue ya, bukan favorit sih, lebih tepatnya teladan buat gue, yaitu Ali Abdul. Waduh. Terus ada juga dokter namanya Byongki. Terus abis itu juga ada temannya Kang Sebyok yang waktu di dalam permainan Squid Game-nya dia baru kenalan, si Jiyong. Terus abis itu karakter-karakter lainnya, jadi nggak bisa gue ceritain semua. Nah jadi cerita awalnya, jadi si Song Gi Hun ini main karakternya, dia itu kan seorang ayah, dan dia itu udah cerai sama istrinya, dan anaknya ikut istrinya. Karena kalian tahu lah tuntutan ekonomi dan segala macam, si Song Gi Hun ini punya kebiasaan ya, bukan kebiasaan ya, bisa dibilang kebiasaan, dia itu demen banget judi. Jadi
mungkin bisa dibilang dia punya utang di mana-mana karena judinya itu gitu. Terus dia juga bisa dibilang kurang bertanggung jawab ya, karena kebiasaannya itu yang suka judi, jadi anaknya ya gak bisa dirawat dan pada akhirnya cerai. Nah terus ada temannya ini si Cho Sang-woo. Jadi Cho Sang-woo ini dia itu terkenal di daerahnya itu sebagai orang yang pinter, orang yang baik, dan ternyata orang pinter dan orang baik di luarnya aja gitu. Jadi si Cho Sang-woo ini kalau gua nggak salah nangkep ya, kalau dia cerita di dalam drama ini, si Cho Sang-woo ini, jadi dia kayak bisa dibilang investasi bodong gitu. Jadi kayak investasi yang menjanjikan kayak wah kalian investasi segini bisa balik segini, ternyata dia itu cuma dibohongin, dan akhirnya si Cho Sang-woo ini juga punya utang di mana-mana. Dan dalam drama ini ada yang namanya Squid Game ya. Jadi Squid Game ini kayak punya apa ya, bisa dibilang talent yang bekerja di Korea. Jadi mereka itu mencari orang-orang atau calon-calon peserta yang bakal diikutin ke arena Squid Game ini gitu. Jadi setiap ada orang yang kelilit banyak hutang, pasti selalu ditawarin untuk ikut permainan ini gitu. Dan gue demen ya cara mereka ngajak pemain-pemain ini tuh nggak langsung blak-blakan, oh ayo ikut game kita gini, kita bakal ngasih uang loh. Nggak, mereka itu kayak kalau kalian tahu ya, di sini kan juga ada spesial apa sih namanya, appearance dari Gong Yoo ya. Waduh, si Gong Yoo ini jadi talent dari Squid Game ini. Dia itu deketin orang-orang yang punya banyak utang dan kayak ngajak main permainan apa sih, permainan anak kecil tuh. Gua ingat banget ya, kalau di Indonesia kok nggak salah namanya tajos gitu. Jadi kalian kayak punya, kalau di Indonesia kan besi bulat gitu ya, yang berat gitu, kalau dipukul ngebalik semuanya kita menang, kita ambil duitnya gitu kan. Kalau dia nggak, kayak kertas origami yang dibungkus sama kardus. Nah terus abis itu dipukul sampai punya lawan kebalik, kita yang menang. Nah jadi dia ngajakin kayak kasarannya main tajos, kalau lu bisa ngebalikin punya gua kasih duit 50.000 won kalau nggak salah deh. Abis itu kalau misalkan dia nggak berhasil ngebalikin, lawannya yang berhasil ngebalikin punya tajosnya dia ditampar gitu. Awalnya sama-sama taruhan 50.000, tapi karena berhubung si Song Gi-hun ini waktu diajakin dia nggak punya duit, oke, taruhan 50.000-nya ditukar sama tamparan gitu. Jadi kalau Song Gi-hun nggak bisa balikin, orang talentnya si Gong Yoo ini bisa balikin, ditampar si Song Gi-hun, dan pada akhirnya dia menang. Terus pas dia udah menang, udah mulai tertarik mau main lagi. Di situ pinter banget cara taktik dari talent Squid Game ini. Langsung dikasih kertas ya. Yang gue demen itu kode-kodenya itu loh, asli men. Gue ngelihat secarik kertas karton ya, cuman berukuran segini ya, persegi panjang itu. Terus ada logo depannya segitiga bulat sama kotak gitu. Terus belakangnya nomor telepon ya, bisa dibilang nomor telepon tapi sangat misterius gitu. Dan akhirnya ditelepon, apakah kamu mau bermain game. Pada akhirnya ya karena tuntutan ekonomi, si Song Gi-hun ini ikut. Terus masuk ke dalam gamenya. Mereka awalnya semuanya tuh yang terlilit utang itu nggak tahu mereka bakal ngemainin apa. Dan di dalam permainan Squid Game ini terbagi menjadi 6 ronde ya, 6 ronde 6 hari, dan ada satu babak bonus ya. Jadi di sini yang pertama adalah Boku Manchi Pio Semida. Kalau kalian tahu ya, itu boneka tradisional dari Korea yang dijadiin robot sama si apa namanya, perusahaan Squid Game-nya ini. Jadi dia itu kalau kalian lihat teasernya yang kita jalan, pas udah kita jalan, kalau kita ketahuan kedeteksi pas bonekanya nengok ada gerakan, ditembak mati. Ya itu game yang pertama, Boku Manchi Pio Semida, gue bilangnya gitu aja lah. Terus yang kedua ada babak bonus ya. Jadi di babak bonus ini bisa dibilang apa ya, babak tersirat gitu. Jadi kan di permainan ini kayak nggak ditulis gitu, dilarang bunuh membunuh di luar permainan gitu kan, nggak ada tulisan kayak gitu. Jadi
di sini pas nggak sengaja si preman ngebunuh satu orang, dana duit yang di atas bertambah. Nah terus tiba-tiba staffnya bawain kotak mayat, ternyata secara tersirat di situ boleh bunuh membunuh, dan itu adalah babak bonusnya. Di situ mereka sempat bunuh-bunuhan, yaitu di babak bonus setelah babak yang pertama. Terus abis itu babak ketiga yang bernama permainan gulali ya. Di sini gue kurang paham ya, di Indonesia ada permainan gulali apa enggak ya? Apa emang kayak adaptasi sendiri kali ya dari pihak studionya? Masa permainan cuman kayak ngoret-ngoret gulali gitu sampai kebelah jadi segitiga, jadi bulat, jadi bintang, jadi payung gitu kan. Kalau kalian gagal ditembak ya itu parah banget men. Gue dari situ tuh gue udah mulai kena mental, bisa dibilang nonton parah. Terus habis itu babak yang keempat ini babak tarik tambang men. Wah gila, itu juga wah gila, gue di situ parah men, malah makin kena mental. Lu bayangin tarik tambang, kalau lu kalah lu jatuh dari ketinggian berapa ratus meter, stres pecah-pecah tuh malah. Dan gue demen banget ya di sini juga, selain dapet tegangnya, dapet actionnya, dapet juga strateginya, gila sih. Terus habis itu permainan yang kelima, permainan lompat-lompat kaca ya. Jadi kayak menyeberang sampai ujung, dibagi menjadi 2 jembatan kaca. Nah dibagi 2 jembatan kaca itu jadi ada satu kaca yang gampang pecah, ada satu kaca yang kalau diinjak gak gampang pecah ya. Itu babak yang kelima. Dan babak terakhir, babak final, Squid Game-nya sendiri ya, permainan cumi-cumi. Jadi gue juga kurang paham sih main Squid Game, cuman mungkin kalau di Indonesia kasarannya main benteng ya gitu kali ya. Gue kurang paham juga sih game yang terakhir yang cumi-cumi itu, yang cuman kayak masuk, yang kalau udah masuknya menang gitu kan ya. Jadi itulah beberapa game di dalam Squid Game ini. Dan sekedar fun fact aja buat kalian ya, tadi yang pertama fun fact-nya Gongyo, dia itu special appearance. Ternyata nggak cuma di awal doang, di akhir waktu si Song Gi Hoon udah dapet 46 miliar waktu dia mau berangkat ya naik kereta bandara, di situ ketemu lagi sama si Gong Yoo lagi nawarin orang yang banyak utang. Dan terus abis itu fun fact yang kedua, kalau kalian yang nggak tahu, ternyata dari beberapa peserta di Squid Game ternyata ada orang Indonesia ya rumornya. Nih kalian bisa lihat di samping gua fotonya. Jadi ini yang dibuletin adalah katanya rumornya orang Indonesia. Terus abis itu fun fact yang ketiga, kalau kalian tahu kan di Squid Game ini kan ada staff ya, staff yang pakai baju merah, pakai topeng, dan di setiap topengnya itu kebagi menjadi 3 logo ya. Yang pertama logo segitiga, logo bulat, sama logo kotak. Jadi kalau diartiin ini sesuai yang polisinya bilang, jadi kayak bisa dibilang pangkat lah gitu. Yang bulat itu pekerja, terus yang segitiga itu tentara, nah terus yang kotak itu pengelola. Jadi pengelola itu ibarat kata bisa dibilang kalau di dalam militer itu perwiranya gitu. Nah terus rajanya ya yang pakai topeng beda sendiri. Nah dia itu ternyata plot twistnya adalah kakaknya si polisi yang nyelidikin dari Squid Game ini ya. Dan abis itu juga beberapa fun fact, ternyata Squid Game itu mempunyai plot twist akhir yang sebenarnya sih buat gue udah ketebak ya, cuman nggak tahu buat teman-teman semua. Soalnya di antara semua peserta di Squid Game, dari game dimulai gue udah mulai curiga tuh sama si kakek-kakek ya. Kalau seandainya si kakek-kakek sendiri itu gue curiga, tapi kalau mungkin kakek-kakeknya lebih dari 1 orang gue nggak bakal curiga men. Itu that's why gue udah bisa nebak endingnya, kira-kira siapa nih yang punya permainannya. Oh ternyata si kakek-kakek, benar tebakan gue, karena gue udah biasa nonton film-film kayak gitu ya, udah kebiasa ya. Jadi gue udah sarjana penthouse, jadi udah bisa lah nebak-nebak plot twist ke depannya ya. Jadi plot twistnya adalah si kakek-kakek temennya si Song Ki Hoon, partner dari episode awal, adalah yang punya permainannya.
Dan ya fun fact lagi berarti waktu si Song Ji Hoon main gundu bareng kakek-kakeknya itu nggak ditembak men, kan dia di ending masih ada dan baru pada akhirnya dia mati kena bukan kanker, tumor otak gitu mati. Jadi tadi di bagian fun fact ada yang ketinggalan ya. Jadi gue baru sadar setelah gue mulai editing. Di bagian fun fact ada satu yang ketinggalan, yaitu dari backsound ya. Jadi di drama ini yang gue demen mempunyai ciri khas ya dibandingkan dengan drama lain dengan tema yang sama, survival game, yaitu backsoundnya gitu. Jadi backsound dari drama Squid Game ini mempunyai ciri khas ya. Jadi dia pada saat dia dibagi menjadi 3 backsound ya. Yang pertama itu backsound pada saat pekerja lagi mengeksekusi mayat-mayat, pada saat pekerja lagi beraktivitas dengan segala aktivitas ya sebagai pekerja di Squid Game itu pasti selalu diputerin lagu ciri khas pekerjanya gitu. Mungkin nanti kalau ada potongan soundnya nanti gue masukin deh ke video. Kalau kalian dengar pasti kalian tahu di bagian mana. Habis itu kan backsound yang pertama ya. Ini backsound kedua, yaitu backsound pada saat game mau dimulai ya. Jadi ada backsound yang mempunyai ciri khas pada saat game mau dimulai. Ada backsound itu gitu. Dan yang ketiga adalah backsound juga pada saat game selesai apa game baru dimulai gitu, gue lupa. Pokoknya 3 backsound ini mempunyai ciri khas masing-masing. Dan kalau kalian denger backsound ini dimanapun kalian berada, pasti kalian bakal inget drakor Squid Game. Itu adalah fun fact yang ketinggalan dari gue. Ya, jadi kita udah menuju ke segmen terakhir, asik, yaitu segmen pertanyaan ya, dimana ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin nggak terjawab di drama Squid Game ini. Dan jujur setelah gue nonton 9 episode dan melihat ending yang seperti itu, gue susah tidur ya. Buat kalian yang udah tamatin nonton Squid Game dan mungkin bisa tidur, wah, gua acungi jempol kalian. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama ini adalah identitas VIP atau yang nanam saham di perusahaan Squid Game ini belum terungkap gitu. Dia ini siapa aja, dia ini kaya dan berasal dari negara mana, dan kenapa dia itu bikin Squid Game ini gitu. Apakah berdasarkan kesenangan mereka aja gitu, saking kayaknya mereka ngebuat suatu permainan yang sangat kejam gitu, apa motifnya. Dan jujur ini dibalik VIP ini identitasnya belum ketahuan, dan gua rasa sih ini menjadi salah satu topik yang diperbincangkan ya, harusnya kalau seandainya ada season 2 ya. Dan yang kedua adalah si polisi ini. Si polisi kalau kalian nonton ya, di bagian scene terakhir dia tuh pada saat dia dipojokin sama si frontman-nya alias kakaknya sendiri, di situ kan dia ketembak tuh ya. Ditembak sama kakaknya sendiri dan dia jatuh, kecebur, dan ya udah gitu aja gitu. Harusnya kan kalau di drama-drama kan secara umumnya ya, teorinya kalau misalkan suatu drama itu ngasih isyarat kalau suatu pemain itu bakal mati, make sure-nya itu kan pasti disorot gitu ya, jasadnya, darahnya, dan itu adalah isyarat dari drama kalau pemain itu udah mati gitu. Tapi ini enggak men, cuman jatuh, ditembak, jatuh, nyebur, udah jasadnya aja nggak kelihatan gitu, cuman blebek-blebek airnya doang yang kelihatan. Dan itu
gue jujur sih gue bingung itu gimanakah nasib si polisi ya. Terus abis itu yang ketiga ini organisasi yang penjualan organ ini juga belum terungkap ya, di balik ini siapa aja mereka, identitasnya siapa aja mereka. Dan mereka kan harusnya ya di episode keberapa gitu gue lupa, si nomor 28 sama 29 kan harusnya pergi ya berdua, dan dia itu keluar dari pulau itu dan ketemu sama orang-orang yang di kapal itu kan juga belum ketahuan siapa-siapanya mereka. Cuman gue berasumsi sih orang-orang itu sebagai pemanis aja ya dari jalan cerita itu gue anggapnya. Jadi itu bisa dibilang pertanyaan atau tidak juga masih rancu ya. Cuman jujur gue penasaran identitas organisasi dari organ ini, apakah mungkin di season 2 bakal dibawain atau cuma sebagai pemanis aja di season 1. Nah terus abis itu yang keempat ini kan sebelum si polisi mati kan si polisi udah ngirim foto ya. Dan fotonya ini tuh kayak udah dikirim aja gitu, nggak ada penyelesaiannya gitu. Harusnya kan sebagai polisi gitu harusnya diliatin sih dimana polisi ngeliat nih bukti-bukti si jagoannya ini udah ngirim nih bakal ada kasus kayak penculikan, pembunuhan yang dijadikan dikemas sebagai game. Harusnya kan polisi datang ya abis dikirim udah nggak ada penyelesaiannya gitu, tiba-tiba mati aja gitu si polisinya, nggak ada penyelesaian dari polisi temen-temennya gitu. Atau mungkin tiba-tiba datang ya, mungkin bisa aja ya di season 2 nya dikasih lihat. Atau mungkin gue juga bisa berasumsi itu pas dia ngirim itu nggak kekirim. Soalnya kalau kalian lihat juga sebelum dia ngirim data-data itu kan dia di atas gunung juga, waktu nelpon rada kresek-kresek, siapa tahu kan nggak kekirim. Lalu pertanyaan yang terakhir yang kelima ya, jadi kan kalau kalian tahu si frontman atau bisa dibilang raja dari permainannya kan dia itu kakaknya si polisi ya. Nah di sini tuh nggak diceritain latar belakangnya gitu sedikit pun gitu. Dia ini kenapa bisa jadi frontman dan dia ini apa sangkut pautnya sama si kakek-kakek yang punya permainan ini masih belum dijelasin men. Dan ini gue jujur penasaran banget, dan kalau seandainya nggak dibuatin season 2 jujur sih gue sebagai fans berat Drakor Squid Game ini sih gue sangat kecewa. Jadi ya mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang nggak terjawab di sesi terakhir video gua kali ini ngebahas Squid Game, bahas-bahas sotoy ya. Sekali lagi buat kalian yang mau komen sebanyak-banyak aja di bawah, nanti gua baca-bacain, kalau gua tahu gua bales-balesin. See you in the next video, jangan lupa subscribe ya guys ya. Bye bye.